ingin kembali ke belakang sedikit ya. Remisi zaman Belanda itu karena ulang tahun kan, Ratu Julian, ya kan? Betul kan? Hadiah. Zaman kemerdekaan pada hari kemerdekaan. Itu kan hadiah. Bagus kan? Artinya negara memperhatikan nasib itu. Dan pada Statbat 32, 35 dan 42, Belanda itu mengeluarkan Statbat tentang remisi, itu baru masuk udah kasih remisi 3 bulan. Ada remisi yang tidak lagi dikasih 6 bulan, tidak melihat kejahatannya apapun. Belanda ya. Kita sekarang memperketat remisi sampai pada ujung moratorium. Saya berpikir, yang kolonial siapa ini? Nah, tadi ini disampaikan juga. Jadi kita harus waspada ini, karena Belanda akan ketawa sama kita pasti. Ya, artinya Profesor melihat apakah ada dengan pengetatan kembali yang dilakukan, padahal sebelumnya sudah ada pengetatan ya, untuk pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, sekarang mau diperketat lagi tadi kata Wakil Menteri. Ketat mate. Nah, itu yang saya khawatir, apalagi. Apa Profesor melihat ada mengarah ke nantinya benar-benar moratorium? Kemungkinan bukan moratorium lagi, revocation, pencabutan. Kan nggak boleh. Pelanggaran HAM. Yang pasti ini bertentangan ya? Ini bertentangan. Ini eliminasi apalagi. Ini bahaya. Kalau nggak diberitahu pemerintah. Bahwa saya kira tim pengkaji juga bingung bagaimana mengetatkannya lagi gitu. Nah ini yang juga membingungkan saya. Tadi Mas Denny Indrayana mengatakan ini bukan moratorium, bukan pencabutan, tapi pengetatan. Nah ini yang saya bingung juga. Jadi kalau tadi dikatakan sudah pernah diperketat, pengetatan apa lagi ya? Pengetatan itu sudah terjadi. Kalau dengan peraturan menteri yang barusan tahun 3 itu udah terjadi. Bahkan itu melanggar undang-undang malah itu. Itu melanggar undang-undang. 2/3 menjalani hukuman baru dapat hak untuk remisi. Jadi kira-kira pengetatan seperti apa lagi yang dimaksud oleh Wakil Menteri ya? Itu yang pertanyaan. Dan inilah yang tidak mau berlomba-lomba berbuat baik di dalam kalau problem di kepala dan di tengah, terus dibebankannya di akhir, kemudian diambil untuk pencitraan. Akibatnya bukan cuma rusak sistemnya, tapi juga administrasinya jadi amburadul seperti ini loh. Berarti Bang Johnson melihat adanya pengetatan remisi ini adalah hanya sebagai pencitraan, kosmetik politik seperti itu. Kosmetik politik saja, bahkan kalau saya lihat ini bisa malah jadi amburadul, malah reshuffle yang nggak reshuffle itu malah menghancurkan administrasi. Anda bisa bayangkan coba. Satu SK dibatalkan hanya lewat telepon, apalagi telepon wakil menteri. Ini contoh kasus ya, Mungkin bisa dijelaskan dulu juga buat pemirsa di rumah. Iya. Ini sebagai bentuk pembelajaran dan informasi juga untuk kita semua. Ini contoh kasus dari yang sudah ditangani oleh Bang Johnson ya? Bukan. Ini adalah salah satu dari 5 orang yang mendapatkan SK remisi. Sudah dapat SK-nya? Sudah dapat SK remisi. PB. Ya, PB. Yang keluar pembebasan bersyarat, yang ini remisi. Ini pembebasan bersyarat juga. Ya, ini sudah ditandatangani. Nggak bisa dong sesuatu yang sudah keluar SK-nya sesuai dengan prosedur dibatalkan hanya dengan telepon. Menurut saya itu parah betul. Ada penjelasan di sana kenapa dibatalkan? Nah, itu yang saya kira harus dijawab oleh pemerintah. Dan saya kira tidak bisa dijawabnya oleh wakil menteri. Harus menteri, karena menterinya bagian dari kabinet bukan wakil menteri. Nah, ini yang menurut saya juga bisa menjadi persoalan yang sangat serius menurut saya. Jadi bukan cuma pencitraan, akibatnya jadinya ada praktek diskriminasi. Giliran temennya, giliran desanya, giliran yang lain lancar. Giliran orang lain nggak lancar gitu loh. Ada yang di luar kan? Nah, itu dia. Saya khawatir bahwa menterinya yang mantan advokat itu nggak tahu. Ya, ini kebijakan dari kebijakan. Nggak tahu gimana nih Pak? Saya menduga bahwa menterinya yang mantan advokat itu tidak tahu. Ini hanya kebijakan dari wakilnya tadi yang Anda katakan tadi. Wakil itu bukan kabinet, Pak. Itu putusannya ada di menteri loh. Ya, tetap tanggung jawabnya di menteri. Saya tahu. Belum aja yang keluar. Saya tahu siapa. Ada yang keluar sebagian. Ini udah ada yang dikeluarkan loh. Yang dikeluarkan terus ditarik lagi atau dia disandera lagi. Semakin memperkuat indikasi pencitraan atau tebang pilih di sana. Ya. Saya kira apa yang beliau utarakan itu kalau memang benar-benar terjadi itu sama sekali di luar dugaan saya. Moratorium itu bukan pembatalan. Ya nggak ada hubungannya, yang sudah jalan sudah. Ya batalin bisa ditarik kembali. Ya mungkin itu seperti keputusan vonis bebas dimasukkan penjara lagi gitu kan. Terakhir mungkin begini ya. Mungkin sekarang adalah yang terhormat Bapak Menteri seharusnya memberi penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan moratorium. Atau pengetatan itu seperti bukan apa cuma ngomong moratorium. Ya ada perkembangannya, ada macam-macam. Bahkan tadi
tulisan di sini tiba-tiba tulisannya Kementerian Hukum menghentikan moratorium. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Denny kalau ini adalah bukan moratorium, tapi pengetatan remisi. Istilah moratorium itu dari siapa? Nah, itu dia kita harus pertanyakan. Ya. Menurut Prof. Nah, pertanyaannya pengetatannya sudah diberikan, sekarang apalagi yang mau diperketat persyaratannya? Oke, Profesor, pernyataan terakhir di segmen akhir kita. Jadi beginilah, karena kita ini kan bagian masyarakat internasional ya sekarang ya. Nggak boleh kita mengatakan ini negara saya lokal, enggak. Karena kita sudah ratifikasi konvensi ini, ya. Mau nggak mau kita harus tunduk dan taat pada ini. Dan ada beberapa review dari PBB yang mengatakan antara lain ini ya, minimum khusus harus dihapus, minimum ancaman. Kemudian pemilihan terbalik tidak wajib, tidak mutlak harus. Kemudian juga reintegration to society terhadap terpidana korupsi wajib. Nah sekarang tinggal pilih kita mau bergaul dengan masyarakat internasional atau mau bergaul sendirian. Ini masalah. Karena kita sudah ratifikasi dan ini ada implikasi internasional terhadap bagaimana kita mengatasi korupsi. Dan Anda melihat pengetatan ini ada arah-arah ke sana ya, moratorium akhir ya? Arahnya ke pelanggaran-pelanggaran standar prosedur internasional. Itu berbahaya. Pak Segaf. Ya, saya sekali lagi ya, bahwa yang namanya remisi itu diberikan dengan syarat-syarat yang begitu ketat ya, namanya reward. Dan kawan saya ini tidak setuju, semua koruptor harus dihukum berat. Semua koruptor harus dihukum. Berat dan ringannya tergantung dari kadar perbuatannya. Masa ada orang korupsi 10 juta dengan 10M mau disamakan hukumannya, tetap dihukum kan dua-duanya. Tapi dibedakan dong. Apalagi si pembuat kebijakan yang keliru dan menimbulkan kerugian pada negara, tetapi tidak ngantongi duit. Itu yang direvisi. Itu ya, yang gitu lah. Tapi perbedaannya juga, faktanya selama ini di bawah 5 tahun ya semuanya hukumannya. Oh, di bawah 5 tahun banyak klien saya yang saya katakan mantan gubernur itu, dua mantan gubernur Bank Indonesia, dikatakan bahwa para terdakwa tidak menikmati hasil perbuatan. Itu kan wajar dong kalau ringan. Pemberantasan korupsi harus terus. Kita harus lawan semua pihak yang memperlemah, apalagi yang menyuruh orang-orang yang kritis dan berani terhadap pemberantasan korupsi ini hanya duduk, diam, dan berdoa. Saya kira nggak bisa. Harus kita lakukan terus-menerus, ya kan? Nah, itu harus mulai dari awal, tengah, sampai yang akhir. Nah, untuk yang akhir, saya keberatan kalau koruptor diberikan remisi. Karena itu menurut saya itu harus diatur syarat-syarat yang makin berat. Dan saya kira harus dipertimbangkan juga whistleblower atau judicial kolaborator. Jadi sebetulnya Anda setuju sama syaratnya. Anda setuju kan? Ya, tapi saya tidak setuju dengan para koruptor karena sekarang prakteknya sudah mafia, Bang. Itu yang harus dilawan terus-menerus. Jadi dijelaskan oleh Bang Johnson ya. Tapi harus cara-cara yang HAM, jangan melanggar HAM. Melindungi hak asasi dan menghormati hukum dan undang-undang. Ini udah di luar, bukan kayak begini. Udah di luar tidak mencabut sama sekali hak narapidana, tapi persyaratannya diperketat. Jadi tidak sembarangan orang dapat remisi, terutama koruptor-koruptor yang enak demikian ringan hukumannya tiba-tiba bebas seperti itu ya kurang lebih. Oke, terima kasih untuk 4 narasumber saya. Pak Ajay Suprana jangan kemana-mana, akan masih bersama saya setelah segmen ini untuk 3 orang ini. Profesor Romli terima kasih, Pak Segaf terima kasih, dan juga Bung Johnson terima kasih. Selamat malam. Apa kabar Indonesia masih akan kami lanjutkan saat lagi saja. Tetap bersama kami.